Hai adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah adik-adik, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyikan satu lagu, It's Good to See You Here With Me. Semuanya yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Nah adik-adik, sekarang kita semua mari bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, Kau telah bangunkan kami untuk bisa mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah kami Tuhan agar boleh fokus, agar boleh mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat kelima. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Mari kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Buah Roh. Nah adik-adik, sekarang mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Semuanya, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita membaca ayat mingguan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari semuanya kita buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta menyimpannya semuanya ke dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita mengaku iman kepercayaan kita sama seperti seluruh orang percaya di dunia. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah tentang hidup dengan sopan, di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita dan berlaku sopan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semuanya. Apa kabar kalian? Sehat-sehat dong pastinya. Bang Alfian juga sehat-sehat. Dan Kak Yenit, Kak Ibet juga sehat-sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi, Abang mau kalian harus menyiapkan Alkitab masing-masing. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu untuk kami setiap hari Bapa, di mana Engkau selalu melindungi aktivitas kami Tuhan, di rumah, dimanapun kami berada Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati Bapa, hadir dalam tengah-tengah kami Tuhan, agar kami dapat menerapkannya juga di setiap langkah, setiap hidup kami. Kami berdoa untuk-Mu Bapa, amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita hari ini mengangkat tema hidup dengan sopan. Udah dibaca belum adik-adik? Hidup dengan sopan. Nats yang akan kita angkat juga berasal dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Abang bacakan isinya. Adik-adik juga bacakan di rumah ya, sambil dengerin Bang Fian juga. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekian isi dari Roma 13 ayat 11-14. Nah, sebelum Abang Fian ke inti dari isi nats Roma ini, Bang Fian mau angkat satu cerita kepada adik-adik, karena ini bisa menjadi gambaran buat adik-adik untuk mengerti apa itu hidup dengan sopan. Alkisah, ada sebuah desa nan jauh di sana. Di desa ini, banyak anak-anak yang malas belajar. Nilai ujian mereka pun sangat buruk, karena mereka kerjanya hanya main-main doang. Pulang sekolah main, habis main ngantuk, bantu orang tua pun enggak. Setelah itu ngantuk tidur, jadi nggak belajar, nggak sempat untuk nyisihin waktu buat belajar. Akhirnya mereka tadi dapat nilai yang buruk dari sekolah. Padahal orang tua mereka tuh udah menegur mereka, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Anak-anak itu malah suka berkata-kata kasar, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada orang tuanya sendiri. Sikap yang demikian tidak hanya dilakukan kepada orang tua saja adik-adik,
tetapi juga kepada teman-temannya. Sampai-sampai di desa itu, hal itu udah menjadi kebiasaan bagi mereka, di mana mereka memiliki sikap dan perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. Nah, pada suatu hari, seorang utusan dari raja datang ke desa itu untuk mengumumkan bahwa raja akan datang untuk memberikan sesuatu hadiah istimewa bagi satu orang anak yang rajin dan suka belajar. Nah, mendengar kabar tersebut, mereka langsung berubah drastis. Dari yang malas belajar, menjadi rajin belajar. Dari yang malas bantuin orang tua, menjadi rajin bantuin orang tua. Yang darinya berkata-kata kasar, menjadi halus dalam perkataan. Dan akhirnya mereka mendapat nilai-nilai yang bagus di sekolah. Nah, suatu hari, raja yang ditunggu-tunggu tadi tiba-tiba datang, nyamperin mereka ke desa itu. Anak-anak dikumpulkan, terus raja bilang, "Adik-adik, siapa di antara kalian yang baik hati dan rajin belajar?" Semua anak-anak langsung menjawab, "Aku raja, aku raja, aku raja, aku bukan dia, aku raja." Terus sang raja bertanya lagi, "Siapa yang mau mendapat hadiah istimewa dari raja?" Anak-anak menjawab lagi, "Aku raja." Mereka sangat semangat menjawab ketika raja menanyakan pertanyaan tadi. "Aku raja, aku raja." Nah, melihat semangat mereka, sang raja segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil hadiah istimewa itu. Namun, ternyata hadiah tersebut ketinggalan di istananya si raja. Setelah anak mengetahui hal itu, mereka pada kecewa. Anak-anak pada kecewa. "Ah, raja mah bisa aja bohongnya, bisa aja nipunya. Kita kan udah rajin belajar, udah rajin bantuin orang tua, udah sopan-sopan sama teman-teman. Masa hadiahnya nggak dibawa? Raja PHP-in kita gitu." Anak-anak pada gitu, pada lemparin sampah ke raja, lemparin sobek-sobekan kertas yang mereka buat belajar, lemparin sampah-sampah yang ada di samping mereka gitu. Dan akhirnya mereka pun meninggalkan sang raja. Nah, ketika anak-anak itu beranjak dari hadapan sang raja, raja melihat ada satu orang anak yang duduk tersenyum dan tidak mencaci maki raja dan tidak menyesal atas perbuatannya yang sudah rajin belajar. Namun rajanya tidak membawa kado tadi yang sudah dikasih. Ini siapa yang rajin belajar akan raja kasih nih hadiah gitu. Dia beda dari yang lain. Nah, kemudian si raja bertanya nih sama anaknya sendiri, "Nak, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak ikut bersama teman-temanmu yang lain? Kan aku juga tidak punya hadiah untukmu." Si anak itu pun menjawab, "Aku tidak ingin hadiah, raja. Aku hanya ingin menjadi anak yang baik dan rajin belajar." Nah, mendengarkan jawaban si anak itu, sang raja pun terharu dan memeluknya. Nah, kemudian sang raja pun mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya atas seizin orang tua si anak tersebut. Begitu adik-adik isi ceritanya. Nah, sekarang Bang Fian mau bertanya, bagaimana jawaban adik-adik kalau misalkan seorang raja datang tiba-tiba dan ingin memberikan hadiah dengan alasan apabila seseorang di desa kayak tadi sudah rajin belajar, sudah bantu orang tua, dan sudah sopan dalam perkataan. Nih, contohnya ini nih, slide yang abang tunjukin. Tiba-tiba sang raja mengasih kado, yang kadonya kita nggak tahu, hadiah istimewa katanya tadi, cuman kita nggak tahu apa isinya. Kalian langsung percaya gak? Iya atau tidak? Kalau Bang Fian sendiri, Bang Fian belum bisa percaya semudah itu. Karena menurut Bang Fian, yang lebih harus dipercayain itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar? Nah, percaya kepada Yesus. Kalian paham gak? Bagaimana sih yang percaya kepada Yesus? Percaya gak kalau adik-adik bahwa Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga? Terus Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya? Percaya gak? Kalau Bang Fian percaya. Dalam kepercayaan kita juga harus mencerminkan sifat dan firman yang Tuhan berikan kepada manusia. Salah satunya adalah kita harus melakukan firman Tuhan dan menjadi anak terang. Nah, pasti kalian bingung. Apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi anak terang? Ya kayak tadi,
Kalau misalkan orang tua nyuruh kita belajar, kita iya belajar dengan sungguh-sungguh biar nilainya bagus. Terus kalau misalkan kita main HP mulu terus orang tua negur, kita harus patuh kepada orang tua kita. Itu contoh anak terang. Terus untuk cara kita bicara kepada orang lain juga itu adalah salah satu contoh untuk menjadi anak terang. Nah, Bang Fian mau ngajakin adik-adik sekalian untuk mencontoh perilaku-perilaku yang seperti itu. Yang rajin, bantu orang tua, rajin belajar, sopan kepada orang tua, sopan kepada teman, tidak mengolok-olok, tidak bercakap kasar. Karena semua itu adalah contoh dari perilaku anak terang. Jadi, jadilah anak terang dan hidup dengan sopan. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan. Nanti jangan lupa ya, kasih tahu mama papa kalian untuk membawanya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita dan dilanjutkan oleh doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu dulu adik-adik, walau kebaktian kita sudah selesai, kakak sekolah minggu mau ingetin kembali nih adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Kalau adik-adik semua mau keluar rumah, jangan lupa ya pakai maskernya. Jaga kebersihan tangan. Dan menjaga jarak. Jangan lupa ya